Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, ada yang seru nih. Jadi keseruan ini berawal dari unggahan video di aplikasi X oleh akun @omi_siregar. Simak potongan videonya. Dinasti itu terjadi bukan hanya di politik, bahkan di dunia stand up komedi. Dan gue ngerasain sendiri. Lu tahu pelakunya siapa? Panji Pragiwaksono. Gua komika kabupaten, Bang. Gua setiap hari open mic keliling-keliling ikut lomba. Bahkan gue perempuan pertama yang punya stand up tour di Indonesia. Gue berharap setelah perjuangan itu gue bisa ada di titik jadi line up stand upers. Lu tahu yang jadi line up istrinya Panji? Mana ngebom lagi? Istrinya Panji nggak pernah open mic, nggak pernah ikut lomba. Dia jadi line up stand upers cuman karena dia istri founder. Ya Allah, dengan lantangnya Bang Panji bilang gua nggak setuju dinasti, men. Cut this stupid shit. Jadi dalam video tersebut, seorang komika yang bernama Mega Salsabila merosting seorang komika senior, ya senior Indonesia tentunya ya, yang kita banggakan, ya, yaitu Mas Panji Pragiwaksono. Diketahui sebelumnya Mas Panji sering mengkritik ya tentang diangkatnya Mas Gibran sebagai cawapres dan kemudian terpilihnya Mas Gibran sebagai wapres melalui sebuah proses pemilu yang sah. Mas Panji dikenal sangat getol mengkritik politik dinasti yang disangkakannya kepada Pak Jokowi dan keluarga. Ya, sah-sah aja kok. Namanya juga demokrasi. Setiap orang bebas mengutarakan pendapatnya dengan cara mereka masing-masing. Ya, lanjut. Lalu pada cuitan @omi_siregar tersebut, saya berkomentar melalui fitur QRT. Komentar saya adalah begini. Masalah umat manusia dari dulu, ya, yaitu menetapkan standar nilai yang tinggi buat orang lain, namun tidak untuk diri sendiri. Semoga kita orang yang berhasil menginternalisasi nilai ke dalam diri sendiri, bukan menggunakan nilai untuk menghakimi orang lain. Sontak cuitan saya itu rame. Saya juga sebetulnya agak kaget ya bahwa ini bakalan rame. Tapi yang membuat saya membahas soal cuitan tadi itu pada video kali ini bukan karena ramenya, melainkan karena Mas Panji sendiri yang membalas cuitan saya. Jadi balasannya adalah ya dengan narasi berbahasa Inggris ya, yang bunyinya "Sit down Ki, be humble", yang disertai tangkapan kamera sebuah artikel yang berjudul "Saatnya Bergerak Tolak Politik Dinasti yang Membunuh Demokrasi", yang diambil dari laman resmi Partai PSI. Lalu cuitan di bawahnya disertai pula ya oleh Mas Panji sebuah GIF ya atau GIF yang bergambar tokoh Marvel ya, Iron Man, yang sedang berjalan menjauhi kobaran api atau ledakan lah ya, yang menurut saya dan banyak orang ya itu berarti sang pahlawan tersebut baru saja memenangkan pertarungan dan meninggalkan medan pertempuran dengan style yang heroik, yang gagah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang saya mau kupas di video ini. Kadang capek juga dong kita bahas pilkada terus, ya, bahas korupsi terus. Sesekali bikin kontennya agak ringan, yang fun namun tetap edukatif. Boleh dong ya? Jadi saya mau menggunakan beberapa argumen oleh netizen yang kontra pada saya, ya, yang muncul pada cuitan saya yang sempat terbaca oleh saya. Jadi ada yang bilang, jangan disamakan dong Bang. Maksudnya jangan disamakan itu politik dinasti dengan dinasti di stand up comedy. Ya. Ada juga yang bilang Panji nggak pakai ubah undang-undang. Wah, ada juga yang bilang ini kan cuma joke kok diseriusin. Dan ada yang bilang Panji bukan pejabat negara, nggak merugikan rakyat. Gitulah kurang lebih. Oke, jadi saya mau mulai dulu dari tataran definisi konseptual tentang apa itu politik dinasti. Begini, dari pemahaman saya yang belajar ilmu politik sewaktu saya kuliah dulu ya, politik dinasti itu terjadi ketika seseorang yang berkuasa menunjuk langsung suksesornya atau penggantinya.
Ya. Artinya dalam hal ini ya politik dinasti ya, aspirasi itu bergeraknya dari atas ke bawah, top down. Ya, sementara di iklim demokrasi terjadi sebaliknya. Aspirasi itu bergerak dari bawah ke atas atau bottom up. Nah, di Indonesia seseorang bisa menjadi pemimpin ya, itu ada dua proses yang harus dilaluin. Pertama, selection. Kedua, election. Nah, selection artinya elit yang menunjuk kandidat. Election artinya rakyat yang memilih kandidat yang terlebih dahulu disajikan oleh elit. Selection itu betul aspirasinya bergeraknya dari atas ke bawah. Sementara election itu aspirasinya bergerak dari bawah ke atas. Selama ada proses yang namanya election, ya artinya kita menganut demokrasi, bukan dinasti. Kalau memang rakyat menginginkan seseorang untuk menjadi pemimpin, siapapun tokoh yang terpilih, ya demokrasi mengizinkan dan menginginkan itu. Justru menjadi anti-demokrasi dong. Kalau cuma karena nggak sesuai selera kita, maka apa yang dimandatkan rakyat kemudian kita halang-halangi, apalagi kalau sampai dijegal-jegal lah, misalnya kayak gitu ya. Jadi justru menurut saya ya, siapapun yang terpilih oleh rakyat, maka dialah produk demokrasi. Suka nggak suka. Dan ini jauh berbeda dengan politik dinasti di mana rakyat disumbat suaranya. Sementara aspirasinya bergerak top down atau dari atas ke bawah. So, memperdebatkan apakah saya pro atau kontra dengan politik dinasti, saya tegas menyatakan bahwa saya kontra dengan politik dinasti. Tapi apa yang terjadi di Indonesia terkait Pilpres 2024 itu bukan politik dinasti, itu jelas demokratis. Itu dulu ya. Nah, kemudian ada yang bilang jangan disamain dong politik dinasti Jokowi dengan keluarga misalnya ya, dengan dinasti di stand up komedi yang disangkakan oleh Mbak Mega Salsabila kepada Mas Panji yang menjadi bahan roastingan si Mbak Mega tersebut. Seperti yang saya bahas di awal video inilah ya. Nah, pertama, saya harus disclaimer dulu ya, bahwa saya nggak tahu derajat kebenaran yang disampaikan oleh Mbak Mega. Tapi berhubung sampai sekarang nggak ada sanggahan, ya, sampai sekarang nih, ya, sampai video ini dibuat, ya, saya mengasumsikan bahwa istri Mas Panji ikut menjadi line up stand up fest, ya, sedikit banyaknya terkait dengan posisi Mas Panji sebagai pendiri dari organisasi ya yang mengadakan stand up fest tadi lah. Nah, terkait dengan proses pemilihan line up, saya juga nggak tahu apakah berlangsung demokratis atau enggak. Mungkin teman-teman bisa ya semacam beri pencerahan lah ya, apakah demokratis atau enggak ya di kolom komentar. Nah, asumsikan berlangsung demokratis. Lalu apa bedanya dengan terpilihnya Mas Gibran yang sering dicap politik dinasti oleh Mas Panji? Dan asumsikan nggak berlangsung demokratis. Nah, ini lebih parah malahan ya. Kalau yang dilabeli politik dinasti aja prosesnya demokratis, sementara yang melabeli justru menerapkan politik dinasti di lingkungannya. Tapi sebenarnya bukan itu perbedaan atau kesamaan yang mau saya sampaikan. Begini, pada cuitan saya sebut nilai, bukan penerapan dari si nilai tersebut. Ya, jadi nilai itu berada di tataran filosofis, penerapan itu jauh di bawahnya, dia berada di tataran implementasi, tataran praktik, atau tataran perilaku turunan, kurang lebih seperti itu ya. Tentu dong, pada tataran penerapan banyak perbedaan konteks yang membuat perbedaan itu bisa aja ya, dicari-cari lah, kurang lebih gitu. Jadi gini, taruh deh ya, saya asumsikan apa yang menjadi tuduhan Mas Panji bahwa politik dinasti itu benar di tataran nilai loh ya. Maka sah-sah aja apa yang disangkakan oleh Mbak Mega soal Mas Panji ini, yang juga politik dinasti, ya. Soal perbedaan-perbedaan di tataran penerapan ya pasti adalah, dan ya gampang kalau dicari-cari. Jadi penjelasan ini sekaligus menjawab komentar-komentar miring, seperti Panji bukan pejabat negara, nggak merugikan rakyat, dan lain-lain. Lagian rakyat mana sih yang dirugikan kalau proses pemilihannya berlangsung demokratis seperti Pilpres kemarin? Dipilih oleh rakyatnya sendiri, di mana udah diuji lagi di MK, bahkan PDIP sudah menggugat di PT UN, nyatanya tuduhan-tuduhan kayak politik dinasti lah, pelanggaran administratif lah, campur tangan kekuasaan lah, semuanya terbukti omong kosong. Dan bahwa putusan MK yang memenangkan Prabowo Gibran sudah diuji lagi di MK ya. Juga putusan PDIP di PT UN terkait penetapan Mas Gibran sebagai cawapresnya Prabowo juga sudah diuji lagi ya. Semua terbukti omong kosong ya. Nah, ini berarti nggak ada yang salah dengan penetapan Mas Gibran sebagai cawapres dan nggak ada yang salah dengan kemenangan Prabowo Gibran di Pilpres. Semuanya berlangsung demokratis. Pernah juga ya mereka menggugat putusan MK yang memberi ruang kepada Mas Gibran untuk nyawapres ya. Juga setelah diuji nggak ada yang salah dengan putusan tersebut. Gugatan maka ditolak.
Bahkan saat MK menolak gugatan tersebut, ya, hakim yang dianggap dalam tanda kutip masalah ya atau bermasalah sebelumnya ya, yaitu Hakim Usman, nggak ada loh dalam jajaran majelis yang memutuskan untuk menolak gugatan yang tadi saya bilang. Jadi keliru kalau dibilang nggak demokratis lah, membunuh demokrasi lah, politik dinasti lah. Semuanya berjalan demokratis kok. Rakyat menggugat ya, kalau memang rakyat menggugat itu kan konstitusional, itu demokratis. Majelis memproses gugatan itu juga demokratis. Lalu rakyat pula yang memilih capres-cawapresnya ya secara langsung itu juga demokratis. Tapi ya nyinyir nggak berhenti-berhenti juga ya itu diizinkan juga oleh demokrasi. Terkait dengan pandangan bahwa itu kan cuma joki, kok diseriusin? Yang saya tahu nih teman-teman ya, stand up comedy itu joknya lahir dari keresahan sosial. Justru ini yang membuat saya respect dengan stand up comedy. Terlepas saya setuju atau enggak dengan pandangannya. Jadi Mas Panji bebas mengkritik, saya pun juga bebas mengomentari. Ya, itulah demokrasi. Ya, kritik yang cerdas harus dijawab juga dengan cerdas pula ya. Akhir kata, balik lagi ke cuitan saya kemarin ya, nilai itu ada untuk kita internalisasi ke dalam diri kita sendiri ya, bukan untuk sebagai alat ya untuk kita menghakimi orang lain, apalagi kalau penghakiman tersebut ternyata keliru. Misalnya keliru secara definisi konseptual. Ya, semoga kita menjadi orang-orang yang mampu melakukan internalisasi nilai tersebut. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.